Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alni hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa dzikra manasina terjara sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini akan saya bahas ya terkait teknik integral. Kemarin kan integral baik integral tentu maupun tak tentu itu ketika case-nya sederhana. Bagaimana kalau case-nya itu ini ya, apa namanya? Case-nya lebih kompleks. Saya coba share. Oke, nah untuk kali ini saya coba kita bahas ya teknik integral berbagai fungsi. Yang pertama fungsi trigonometri, terus yang kedua yaitu teknik integral parsial ya, atau metode substitusi ada juga ya yang ketiga. Baik, pertama mungkin akan kita bahas teknik integral dalam fungsi trigonometri. Nah, ini ada tabel ya. Jadi tabel fungsi trigonometri. Jadi kita regular fungsi trigonometri itu ada sin, cos, dan tangen. Jadi ini sama ya dengan hukum fungsi trigonometri ya. Sin kuadrat A itu ditambah cos kuadrat A. Jadi jangan sampai salah penulisan. Saya pernah ujian itu nulisnya. Jadi untuk trigonometri itu kuadrat ada dua ya, kategori. Yang pertama yang dikuadratkan adalah trigonometrinya sin, cos atau tangen itu sendiri. Yang kedua yang dikuadratkan adalah sudutnya ya, fungsi dalam sudutnya. Jadi ini ada dua kategori ya. Ini kalau ini sinnya dikuadratkan atau cos atau tangannya. Misal ini alfa sudutnya. Atau ini bisa ditulis dengan seperti ini. Sin ya, alfa itu dikuadratkan. Nah, ini tidak sama dengan sin alfa kuadrat. Nah, jadi pembacaannya jangan sampai salah ya. Sin alfa kuadrat. Nah, ini beda ya. Jadi kalau yang coba kasih warna. Nah, jadi sin alfa kuadrat. Jadi kuadratkan adalah sudutnya. Nah, ini. Makanya sin kuadrat alfa itu tidak sama dengan sin alfa kuadrat, atau untuk cos dan tangen juga sama berlakunya. Nah, biasanya untuk menjaga-jaga itu sudutnya atau dalam sudut bisa berupa fungsi itu dikasih kurung gini. Ini lebih amannya. Sin kuadrat apa yang dibuat sudutnya apa, yaitu alfa atau merupakan fungsi. Jadi sin alfa, nah ini juga gini bisa ya. Jadi untuk memisahkan ya sin dengan sudutnya, tidak masalah. Kalau ini, jadi ini ya kurungnya gini. Ya, jadi kuadratnya itu dalam sudut. Oke, ini terkait penulisannya. Jadi pembacaan juga yaitu sin kuadrat alfa atau sin alfa dalam kuadrum kuadrat itu kita bisa nuliskan sin kuadrat alfa. Jadi ini tidak sama dengan sin alfa kuadrat. Lanjut. Nah, jadi hukum trigonometri ya, ketika sin dikuadratkan ditambah cos dikuadratkan itu hasilnya sama dengan 1. Ya. Terus, nah ini, ya gini, ini sebenarnya review ya, yaitu tangen kuadrat alfa atau tangen kuadrat A plus 1 sama dengan sek. Kan, ada yang tahu nggak sek itu bukan seks ya, ini sek. Sek itu ada yang tahu nggak? Sekan, biasanya kebanyakan sekan. Itu hubungannya dengan apa? Cos atau sin? Ya, jadi sebenarnya kebalikan ya, kebalikan dari cos per cos.
Jadi ini sin A kali cos A itu sama dengan setengah sin 2A. Jadi sudutnya dikalikan 2. Ini sin kuadrat A sama dengan itu setengah min setengah cos 2A. Tapi biasanya kalau di SMA itu biasanya kita nulisnya 2 sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos 2A. Sengaja itu ya. Jika dikalikan ini 2 di bersama nomor 4. Ini yang nomor 5 bersama nomor 5 itu cos ya. Terus ini ketika ada perkalian sin cos itu seperti ini, yaitu sin penjumlahan sudut ditambah sin pengurangan sudut dari yang sudut yang pertama, bagian yang pertama ya, dikurangi dengan sudut yang cos. Pun ketika dibalik ya masih ada perbedaan ya, ketika dibalik itu bukan penjumlahan, namun pengurangan di sini, sin. Sudutnya masih tetap sama, dijumlahkan dan dikurangi. Tetap yang di paling awal adalah sudut yang bagian pertama, yaitu ini untuk case ini adalah cos yang bersama 7. Pun ini cos kalau sesama cos dan sesama sin itu beda, dikalikan setengah. Dan penjumlahan dari cos untuk sudut sama dijumlahkan dan dikurangi. Baik, ini review ya, jelas terkait fungsi trigonometri. Ini sangat membantu ketika di integral itu diketahui suatu persamaan yang akan diintegrasi berupa dalam bentuk fungsi trigonometri. Jadi ini untuk membantu penyederhanaan ya. Misal ada integral sin kuadrat A plus cos kuadrat A terhadap misal terhadap dx atau dt ya, variabel waktu atau variabel lainnya. Nah, itu jangan bingung ya. Jadi kalau kita ada suatu soal trigonometri itu kita sederhanakan dulu dengan mengimplementasikan 9 persamaan fungsi trigonometri berikut. Makanya ini yang membantu untuk penyederhanaan. Contohnya ini tadi ya, wah ini soal diputar-putar ya, nggak bisa. Ternyata dia bisa disederhanakan menjadi nilai 1. Ya kayak gini trigonometri integral ketika dalam perkalian kan sulit ya. Nah, ini bisa disederhanakan seperti dalam bentuk penjumlahan, baru integral masing-masing. Tidak ada kan fungsi hukum dari integral itu bisa dicari dalam bentuk perkalian. Ya, misal integral x terhadap dx itu kan cukup sulit. Ada menggunakan metode ya, bukan metode yang awal, ini ada metode khusus untuk trigonometri. Nah, ini untuk matematika itu sebenarnya memperbanyak contoh dan latihan gitu aja. Nah, sama hal dengan fungsi aljabar, fungsi trigonometri dapat menggunakan teknik substitusi ya jika integral ya dari perkalian sebuah fungsi dengan fungsi turunannya sendiri. Jadi ada juga ini sebenarnya harusnya saya jelaskan metode ini ya. Metode substitusi. Oke, saya belum menulis materi ini. Metode substitusi. Jadi metode substitusi ya, ketika ada suatu fungsi ya, misal fungsi apa, fx diintegralkan terhadap variabel x kebetulan x ya. Kita bisa menggunakan ya, teknik substitusi. Jadi, contohnya seperti ini. Biasanya ini yang berpangkat ya. Jadi integral itu teknik integral itu kan harus dalam bentuk variabelnya itu ya sendiri ya. Terus merupakan ini dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ya.
berdasarkan hukum ini apa superposisi dan homogenitas. Jadi kalau bentuknya adalah bentuk perkalian atau pembagian itu bisa menggunakan substitusi. Ini contohnya. Saya langsung kasih contoh aja ya. Ini semisal ada x kuadrat ya. X kuadrat min misal berapa? Min 5 dikali dengan X plus 3 pangkat 5. Nah, misalnya. Nah, ini kan cukup sulit ya. Minta X plus 5 ya. Ini misal pangkat 5 terhadap apa dx ya. Nah, ini bisa menggunakan substitusi. Nah, ini kan untuk substitusi itu kita misalkan dengan U ya. Jadi yang dimisal U yang mana ini Pak? Ini kan sulit ya. Nah, ada cara yang konvensional kami itu panjang ya. Jadi ini diuraikan X plus 5 di pangkat 5. Jadi dikalikan X plus 5 lagi kali X plus 5 ya manual gitu kan cukup lama ya. Cukup lama ya. Nah, dan nggak efektif ya. Dalam matematika penyelesaiannya harus seoptimas waktunya seminimal mungkin ya, secepat mungkin. Makanya metodenya yang kita misalkan U, nah, apa yang dimisalkan itu part yang pangkatnya tinggi ya untuk case ini. Kalau ini, jadi ini kan kita mau umpamakan, nah, yang pangkat 5 itu dimisalkan dengan U. Ya. U sama dengan, ini U ya, nggak harus biasanya emang substitusi untuk case-case contohnya dikasih U, terserah mau variabel apa ya. Yang penting variabelnya di luar dari variabel yang ada di fungsi trigonometri ini. Dan membedakan lah ya. Jadi U itu sama dengan, kita misalkan X plus 5 itu sama dengan U. Nah, dari ini ya, yang X plus 5. Nilai ini sama dengan U. Ya. Langkah pertama ya. Jadi langkah pertama. Ambil fungsi dalam pangkat tertinggi ya. Ibarat ambil fungsi dalamnya itu yang sekiranya sulit ya untuk diintegralkan. Kan ada dua ini X kuadrat min 5 atau X plus 5 yang dalam kurung. Jadi ambil fungsi dalam pangkat yang kompleks ya, atau yang tinggi dan lain sebagainya. Yaitu apa yang bisa dimisalkan ini ya, dengan misalkan U. Dengan pemisalan U. Nah, ini langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua, nah, U ini diturunkan ya. Jadi fungsi U yang udah part yang pertama, fungsi U itu si U diturunkan atau diferensialkan ya, turunkan sehingga ini seperti ini. Nah, D
terhadap apa? Dx. Nah, ini sekalian kita bahas matematika 1 ya, yaitu turunan du per dx. Atau nulisnya gini sama ya. Turunan d per dx ya dari apa? Dari fungsi u. Ini sama aja ya penulisannya, terserah ya. Jadi yang diturunkan itu adalah fungsi u. Fungsi u ini sudah dimisalkan tadi. Jadi hasil turunannya ya kita nulisnya seperti ini ya. Kalau saya lebih suka seperti ini ya, lebih seperti membedakan gitu ya. Ini turunan yaitu fungsinya apa? X plus 5 ya. Hasil turunannya yaitu X turunan diturunkan terhadap X yaitu 1. Nah, jadi ingat-ingat lagi ya. Makanya matematika saling terhubung ya. Makanya 1, 2, dan 3. Nah, 3 itu persamaan diferensial. Nah, itu harus diingat lagi persamaan diferensial. Nah, X pangkat 1 itu turunannya adalah 1 dikali X pangkatnya dikurangi 1. 1 min 1 adalah 0. Jadi kalau saya review ulang nih. Rumus dasar dari turunannya. Turunan X pangkat A, misal ya, itu sama dengan pangkatnya dikalikan dengan X, variabelnya pangkatnya dikurangi 1. Nah, untuk case tadi, itu X pangkat 1, tadi nggak kelihatan ya, yaitu ini 1 dikalikan dengan X, pangkatnya dikurangi 1. Berapa? X pangkat 0 nilainya berapa? Ada yang tahu? Nilainya 1. Berapapun pangkat 0 itu selalu nilainya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Makanya variabel ya, jika variabelnya sendiri pangkat 1 diturunkan terhadap variabel itu maka hasilnya yaitu 1. Ini. Jadi ini 1 plus apa? 5 diturunkan atau konstan tadi diturunkan 0 atau kita nulisnya sama dengan 1. Ya. Oke. Langkah yang ketiga ya. Nah, yaitu substitusi ya variabel dx. Jadi dx-nya disubstitusi ya, dan ini dari hasil dari langkah pertama ya. Hasil poin 2 kali ini. Dan apa yang disubstitusi lagi yaitu bentar. Langkah kedua adalah yang ketiga variabel dx dari hasil poin 2. Selanjutnya itu substitusi apa? Nilai u-nya ya. Nilai u-nya. Ini poin 1. Nah, jadi persamaan ini kita substitusi ya. Kita tulis. Dan kita tulis ulang ya. Nah, ini apa? Kita jadikan X sama dengan ya. Ini kan langsung U ya. Ini kan kita nggak, ini kalau ini X plus 5 kan langsung bisa diganti dengan U ya, poin 1. Nah, ini kan nggak bisa ya. Mudah ya. Ini kan ada variabel X. Jadi ini jadi yang ini yang pertama, atau kita bisa jadikan seperti ini ya. X sama dengan U min 5. Nah, ini kan sama ya. Nah, ini kan sama. Yang atas atau yang bawah. Terserah ya. Jadikan X sama dengan atau U sama dengan ya. Jadi variabel X-nya disubstitusi dengan fungsi U ini sendiri. Oke. Jadi dari persamaan ini soal ya, kita substitusi. Jadi X ya, ini X kuadratnya disubstitusi yaitu EU min 5. Jadi ini U minus 5. Nah, ini ya. Jadi variabelnya tinggal U saja. Terus X plus 5 itu diganti dengan U ini. Ini saya langsung ganti U. Nah, terus baru kalau sudah
substitusi U, variabel U, dari fungsi U ini, selanjutnya yaitu variabel dx ya. Dx-nya itu dari ini, yang poin 2. Jadi kita harus jadikan dx sama dengan. Ini kan dari hasil ya. Ini kan kita tulis du per dx, itu kan hasilnya turunannya itu sama dengan kan 1. Nah, sehingga dx itu sama dengan, jadi dx-nya tukar dengan 1, yaitu du per 1, atau kita tulis dengan du. Ini. Ya. Selanjutnya, ini seperti ini ya, metode substitusi cukup ini. Jadi, ini saya langsung kasih contoh yang kompleks ya. Nah, oke. Nah, dx-nya ini diganti dengan ini, yang poin yang nomor 2. Jadi ini ya. Nah, saya kasih bold merah. Ini juga bold merah. Nah, siap disubstitusi ya. Jadi dx-nya ini diganti. Nah, hasil dari turunan du per dx sama dengan 1, sehingga du sama dengan dx ya. Sehingga dx ini disubstitusi menjadi du. Nah, ini baru bisa diintegralkan ya. Ini baru kita bisa integralkan karena kita ini bisa sederhanakan lebih sederhana lagi ya. Kita tulis integral, diuraikan ya, yang dalam kurung dulu. Jadi u kuadrat ya. Jadi u min 5 dalam kuadrat itu hasilnya kan u kuadrat minus 5 kali u kali 2, yaitu minus 2 kali 5 10 minus 10 uu ya. Terus minus 5 dikuadratkan yaitu plus 25. Hitung yaitu dikali u pangkat 5. Bisa ya, ternyata kalau ada di luar, saya kasih kurung ini biar bisa. Nah, ini dikalikan terhadap du. Nah, kalau ini kan benar ya, kita turunkan sama-sama. Sekarang yang diturunkan adalah variabel u, bukan variabel x ya. Oke, nah, duplicate lagi di sini. Kita taruh di sebelah kanan ini. Jadi ini u kuadrat kali u pangkat 5 yaitu menjadi u pangkat 7. Minus 20u dikali u pangkat 5 yaitu minus 20u pangkat 6. Terus 25 kali u pangkat 5 yaitu 25 kali u pangkat 5. Ini sudah dikalikan tadi ya. Jadi u pangkat 5-nya sudah dikalikan ya dalam kurung. Nah, ini baru kita bisa integralkan ya. Ya, jadi hasil integral ini hasil integralnya sama dengan biasa ya, kayak x pangkat 7 ya, yaitu 1 per pangkat dikali variabel tersebut pangkatnya ditambah 1, yaitu ini 1 per pangkat plus 1 ya. Di pangkatnya 7 nih, jadi 7 plus 1 langsung ya, saya tulis 8 ya. Saya perhatikan lagi, u pangkat 8 dikurangi 20 dibagi dengan pangkatnya plus 1 berapa? 7. Ini ya, yaitu u pangkatnya tambah 1, yaitu pangkat 7. Selanjutnya plus
1 per pangkatnya 5, yaitu 5 plus 1 per 6. Dikali U pangkat 5 plus 1, yaitu 6. Jangan lupa, ini integral tak tentu, jadi plus K atau plus konstanta. Nah, ini hasilnya. Nah, ini belum selesai ya. Ini belum selesai, baru kalau ini substitusi kan ini ya tadi ya. Ini sudah substitusi. Ini langkah keempat sebenarnya. Langkah keempat yaitu hitung ya. Hitung hasil integral dalam bentuk fungsi variabel U. Ya, ini ya kan ya. Prosesnya kalau sudah ketemu, ini hasilnya, langkah terakhir yaitu substitusi ulang. Ya. Substitusi ulang ya, variabel U dan udah tinggal variabel U aja. Nggak perlu tambah-tambah lagi. Jadi hasil ini ya kita substitusi variabelnya apa? Kita cek. Ini poin 1. Saya tuliskan ya. Poin 1 yaitu poin 1 apa ini? Case-nya yaitu U sama dengan ini yang dipakai ya. U sama dengan X plus 5. Plus 5. Sehingga hasil substitusinya kita tulis ulang lagi di sini. Nah. Itu sama dengan kita substitusi U-nya diganti dengan X plus 5. Nah, ini diganti yaitu X plus 5 jadi menjadi X plus 5 pangkat 8. Ini sudah selesai ya. Sudah kita bentuknya dalam fungsi variabel X atau sesuai dengan soal. Kalau soalnya T ya T ya. X plus 5. Ini juga X plus 5. Oke. Tenang, nanti solusinya nggak sekompleks ini ya. Maksudnya ini kan kompleks, jangan lebih sederhana karena waktu yang terbatas. Oke, mungkin ada yang ditanyakan ya untuk metode substitusi. Ya. Oke, nah ini untuk yang fungsi trigonometri itu hampir sama ya. Konsepnya itu dengan metode substitusi. Langsung contoh bersama ya. Ini contohnya integral 2x dikali dengan sin bukan sudut lagi, sudutnya merupakan fungsi variabel x yaitu x kuadrat plus t dx. Nah, jadi nah ini ikutinya sama ya langkah-langkahnya ya. Misal, jadi yang dimisalkan mana? Nah, dimisalkan yang bagian yang kompleks ya. Ini nggak perlu dimisalkan 2x ya. 2 ini nggak perlu dimisalkan. Jadi misalkan adalah bagian kompleks yaitu di dalam fungsi ini. Bagian yang biasanya pangkatnya tertinggi ya. X kuadrat plus 1. Nah, untuk case trigonometri yang dimisalkan adalah variabel fungsi sudutnya. Nah, ini warna merah. Jadi U sama dengan X kuadrat plus 1. Langkah kedua, kita turunkan U terhadap apa? Variabelnya apa ini? X, yaitu DU per DX, sama dengan hasil turunan X kuadrat plus 1, yaitu 2X plus 0. Makanya nggak perlu ditulis. Sehingga DU sama dengan, yaitu 2X per DX. Atau kita bisa nuliskan DX sama dengan, ya, 1 per 2X dikali DU. Jadi untuk substitusi di sini ya, serah ya. Selanjutnya, ya. Begini aja. Ini ini lebih mudah pemahamannya kalau kita ubah atau yaitu dx dx sama dengan ya 1 per 2x
yaitu DU. Nah, ini ya tadi ya. Atau dx sama dengan 1/2x du ya. 2x-nya pindah ke kiri ya. Jadi nggak saya balik aja. Ini untuk substitusi. Baru selanjutnya persamaan ini kita substitusi. Langkah ke berapa tadi? Langkah ke ini ya. Ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga. Yaitu kita substitusi dx-nya dengan ini, yaitu 1/2x du ya. Jadi ini tinggal 1/2x du, terus x kuadrat plus satunya disubstitusi u ya. Sehingga ini kan 1/2x dikali, nah ini ya tadi penulisannya ya, jangan sampai menjadi 1. Nah, ini sebelum menjadi ini, ya kan. Nah, ini ya. Jadi ini kan kita substitusi ini menjadi u. Nah, ya x kuadrat plus 1 kan tadi sama dengan u. Terus dx-nya diganti menjadi 1/2. Jadi ini saya kasih kurung ya untuk nah yaitu 1/2x dikali du. Nah ini beda loh ya. Ini bukan bagian dari sudut. Hati-hati untuk penulisannya. Ini saya kasih warna biru. Membedakan ya. Ini kita warna biru. Oke. Nah ini ya. Jadi ini 1/2x du kan disubstitusi sini dx-nya tadi ini ya. Itu ini bukan bagian dari u atau sudut sin. Jadi makanya dikasih kurung ya untuk membedakan. Ini ada di luar, karena di luar jadi ibarat seteman ya dengan ini ya. Jadi bisa dikalikan. Jadi 2x kali 1/2x yaitu hilang, tinggal du. Sehingga menjadi integral sin u terhadap b du ya. Integral dari sin itu adalah, ingat sin namun variabelnya pangkat 1 ya. X atau T atau mungkin tergantung variabelnya ya. Ini U terhadap DU atau sin X dx atau kalau variabel waktu sin T dt ya. Bukan T kuadrat atau X kuadrat yang pangkat 5 itu nggak bisa. Jadi harus bentuknya X T atau T atau U atau variabel lainnya itu pangkatnya 1. Itu hasil integralnya yaitu ini. Sin yang integralnya itu min cos U. Plus jangan lupa ini karena integral tak tentu sehingga plus konstanta atau C sama, C atau K itu sama. Jadi dengan pemisahan U diperoleh ya. Pemisahan U diperoleh jadi di langkah yang terakhir yaitu langkah kelima substitusi ulang nilai U-nya kan X kuadrat plus 1. Jadi dimasukkan ke sini yaitu min cos U plus C itu menjadi min cos X kuadrat plus 1 dalam kurung plus dalam kurung yaitu setelah itu plus C konstanta. Contoh yang kedua ya, integral sin AX dx dengan A adalah konstanta. Nah, ini kalau ke bawah. Nah, ini yang contoh kedua, integral sin AX terhadap apa dx dengan A konstanta. Sehingga pemisalan yang ini kalau ini sudah jelas, yang dimisalkan adalah AX yaitu U sama dengan AX, sehingga integralnya yaitu A. Jadi ini ya, jadi U itu hasil turunannya itu harus bisa disubstitusi yang ada di luar pemisalan tadi ya.
Jadi kalau case-nya kayak ini kan oke, hasil turunan X pangkat 1 itu kan konstanta. Nah, di luar sini kan ada konstanta, jadi bisa disubstitusi. Jadi contoh case-nya kalau misal seperti ini ya. Nah, ini nanti dengan metode terakhir. Nah, sebenarnya nggak nutut ya, itu metode terakhir yaitu parsial, akan saya bahas setelah UTS. Oke. Nah, misal ini integral, ada X, sin AX dx. Nah, ini kan U yang dimisalkan ya dalam sudut pastinya ya, yaitu sama dengan AX, di mana hasil turunan U adalah konstanta. Nah, yaitu apa? Du per dx sama dengan A. Nah, di mana di luar yang dimisalkan tadi, yang ini ya, di luar ini kan ini misalkan dalam ini nih, itu ada variabel X1, jadi nggak bisa disubstitusi ini. Ya, dx-nya nggak bisa disubstitusi, sehingga metode ini nggak bisa. Ya. Nanti kita ada soal ya, saya pernah yang ngeluarin soal itu, ya, gunakan apa? Ini gunakan dengan metode substitusi ya. Nah, saya sengaja juga ya. Apakah bisa menggunakan substitusi. Jadi soalnya seperti ini, itu nggak bisa. Tapi ada memaksakan diri untuk menggunakan ya. Namun ada memaksakan diri, namun ada jawabannya, itu yang aneh. Ya. Jawabannya dan aneh. Nah, yang benar adalah ada yang menjawab tidak bisa menggunakan metode substitusi. Itu saya benar. Jawabannya benar. Ada yang menjawab tetap dipaksa, namun nggak ketemu hasilnya. Jawaban tidak ketemu. Ada yang, Pak, maaf, jawaban tidak ketemu. Tetap saya kasih poin itu benar, karena emang tidak bisa ketemu dengan metode substitusi. Ya. Jadi yang benar ini ada menggunakan yang paling terakhir yaitu metode parsial. Itu metode yang sudah terakhir ya, mentok-mentok ya. Ketika substitusi itu tidak bisa. Oke, itu nanti kita bahas itu metode parsial ya setelah UTS. Itu cukup panjang metode itu. Ada tips triknya juga, cara cepatnya juga ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan panjang dulu, baru nanti metode cepatnya, biar tahu di dalamnya itu seperti apa ya prosesnya. Ini kan tugas engineer seperti itu ya. Kita nggak bisa menerima serba instan. Kita harus tahu yang ada di dalamnya. Oke, mana tadi? Makanya ada juga saya keluar ujian itu kira-kira ya dari beberapa soal ini ya yang bisa menggunakan substitusi yang mana, yang tidak bisa menggunakan substitusi bersamaan yang soal yang mana gitu. Nah ini yang misalnya adalah AX dalam sudut, yaitu hasil turunannya DU per DX sama dengan A, konstanta A. Sehingga DX sama dengan 1 per A dikali DU. Kita substitusi langsung ya. Kalau U-nya ya, substitusi langsung, DX sama dengan DX-nya yaitu menjadi 1 DU. Ya. Dan AX-nya juga substitusi nilai U-nya, ini langkah yang ketiga ya. Baru langkah keempat yaitu mencari hasil integral setelah disubstitusi, yaitu integral 1 per A sin U 1 per A sin U DU selain substitusi ya. Lalu seperanya tetap karena konstanta, hasil integral sin U DU adalah min cos U ya, plus C. Langkah kelima, ini enggak ada langkah kelima, saya langsung jawabannya. U-nya yaitu disubstitusi lagi AX, yaitu menjadi 1 A kali minus cos AX plus C. Nah, ini selanjutnya ya. Ini kan hasil integralnya tadi ya. Integral sin X yaitu min cos X plus C. Integral cos X yaitu sin X plus C. Integral 1 cos kuadrat X yaitu tan X plus C. Integral sin AX, ya ini integral cos X. Terus turunan dari sin AX terhadap dx yaitu A kali cos AX. Nah ini metode substitusi ya. Sebenarnya metode substitusi sudah kita pelajari ya. Kita udah kita udah pelajari dari rumus-rumus yang udah ada ini ya. Contohnya substitusi yang paling sederhana. Yang tadi ya, integral tadi ya. Jadi sin ya sebenarnya, nah ini sebenarnya yang contoh
Yang contoh berapa tadi? Ya contoh ini ya, contoh 2 ini sama dengan contoh 3 ini. Sama ini ya. Jadi contoh 2 tadi itu sama dengan contoh 3 yang mempresentasikan ini kesimpulan dari hasil integral ketika sin AX ya. Jadi kita bisa simpulkan ketika sudut ya, sudut dalam trigonometri itu dikatakan ada konstanta dikalikan variabel X atau T pangkatnya 1 itu bisa disimpulkan 4 dan 5 ini. Yaitu hasilnya kan ini yaitu hasil integralnya itu 1/A atau nilai konstanta itu sendiri dalam sudut kan nilainya A nih dikalikan hasil integral sinnya ya dengan sudut yang sama X plus C. Nah, makanya di sini yaitu nomor 4 integral sin AX dx kan sama ya. Hanya terserah nilai berapapun yang penting konstanta yaitu minus karena sebenarnya langsung ya 1 per nilai konstanta A dikali minus cos AX. Jadi minusnya langsung saya taruh depan plus C. Begitu sama nomor 5 yaitu integral cos AX ya, yaitu 1/A dikalikan hasil integral cos kan sin X ya, yaitu sin AX. Jangan nulis sin X ya, ada ya ketinggalan ya. Sudutnya sama dengan yang ada soal plus C. Sama halnya yang turunan ya. Harusnya substitusi ini udah paham ya ketika di matematika 1 yaitu bahas terkait diferensial turunan. Ya. Atau nanti matematika 3 ya. Ini substitusi yang paling sederhana. Ini ketinggalan ya. Nah, ini contoh yang lain. Sama hal dengan fungsi aljabar ya. Oke. Ini sudah ya tadi ya. Oke. Contoh 2, ini lebih ini. Ini contoh yang lain ya. Bentar, ya nggak bingung. Ini contoh 1. Sama. Ini saya hapus. Ini contoh 1, contoh 2. Ini contoh 3. Selanjutnya yang contoh 3. Ini ya. Nah, jadi contoh 3 yaitu integral sin X cos pangkat 3X dx. Nah, ini yang dimisalkan adalah yang pangkat tertinggi yaitu cos. Nah, ini ya. Cos pangkat 3X. Jadi misalnya adalah cos X, bukan yang berdasarkan cos pangkat 3-nya juga ya. Ini pangkat adalah cos X, pangkat tertingginya tetap. Jadi U sama dengan cos X, turunan dari U ada itu atau turunan dari cos X yaitu du per dx sama dengan minus sin X. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini D kali min sin X ya. Nah, ini ketinggalannya. Itu du per dx sama dengan minus sin X, jadi du sama dengan minus sin X kali dx. Ini atau kita bisa tuliskan seperti ini, atau dx sama dengan minus 1 per sin X ini dikali dengan du. Nah, sama dengan metode substitusi ya. Nah, itu langkah selanjutnya substitusi nilai U ini pemisalan dan nilai dx ke dalam persamaan soalnya. Sehingga U itu cos X ya, cos X sama dengan U. Nah, sehingga ini cos X diganti dengan U, jadi U pangkat 3. dx-nya diganti dengan minus 1 per sin X du. Jadi dx-nya diganti minus 1 per sin X du. 1 per sin X ketemu dikali dengan si X yaitu hilang ya, kami dicoret tinggal minus du sama ini U pangkat 3 ini minusnya ini. Nah, seperti ini. Minus kita minus. Oke, ini ya minus itu setelah disubstitusi ketemunya ini integral minus U pangkat 3 du. Nah, kita seperti biasa mencari integral variabel U yaitu minus
1 per 3 plus 1 yaitu 4 dikali U pangkat 3 plus 1 yaitu 4 U pangkat 4 plus C. Loh Pak, ini nggak ikutan minus, ditulis terserah mau tulis minus atau plus ya. Namun untuk penulisan awal yaitu plus karena kita nggak tahu nilai konstanta ini nilainya negatif atau positif. Oke, ya, langsung tulis saja umum yaitu plus K atau plus C. Setelah itu langkah kelima yaitu substitusi ulang variabel U-nya ke dalam hasil integral ini yaitu cos X ya, sehingga minus 1/4 kali cos X pangkat 4. Ya. Pangkat 4-nya itu adalah cos I. Jadi yang benar itu bukan bacanya cos X pangkat 4 karena seperti yang pangkat 4 adalah X-nya atau sudutnya. Berarti yang benar bacanya adalah cos pangkat 4 X. Nah, itu. Ini yang contoh 2 ya. Ini contoh 2 ditulis ulang ya. Ditulis ulang untuk ini membuat suatu kesimpulan nomor 4 dan nomor 5. Oke, mungkin ada yang ditanyakan ya. Ini kita lanjut setelah ini aja ya. Kalau kita bahas semua nanti pusing ya. Ini kita bahas teknik integral parsial setelah UTS. Jadi ujiannya sampai di metode ini substitusi trigonometri ya. Monggo ada yang ditanyakan sambil saya presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, nanti saya akhiri, saya end Zoom-nya. Terima kasih.